Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 8. Selamat berjumpa kembali dalam kegiatan belajar dari rumah. Anak-anak sekalian, pagi ini kita akan melanjutkan teks yang kedua, yaitu teks iklan, slogan, dan poster untuk KD 3.4. Anak sekalian, untuk KD 3.4 yaitu menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan, atau poster yang membuat bangga dan motivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Setelah kegiatan pembelajaran dengan media daring, khususnya pakai WhatsApp pada KD di atas, siswa kelas 8 mampu menjelaskan unsur-unsur, dalam hal ini struktur, pola penyajian, dalam hal ini adalah media, dan mengidentifikasi ciri kebahasaan, iklan, slogan, dan poster dengan benar. Ya, tadi anak sekalian untuk KD dan tujuan pembelajaran KD ini. Kita teruskan setelah nanti kita mengakhiri pembelajaran. Ada penilaiannya, yaitu ada 3 jenis penilaian. Yang pertama, penilaian proses berupa SMC dan ketepatan waktu dalam pengumpulan tugas. Yang kedua, penilaian hasil pengiriman tugas dan kebenaran jawaban. Dan yang ketiga adalah penilaian sikap berupa tanggung jawab. Ya, 3 ranah penilaian untuk pembelajaran kali ini. Kita teruskan anak sekalian. Untuk pembelajaran hari ini sebenarnya ada 3 poin. Yang pertama adalah unsur atau struktur, yang kedua nanti media, dan yang ketiga adalah ciri kebahasaannya, baik untuk teks iklan, teks slogan, ataupun teks poster. Kita mulai dengan unsur-unsur struktur untuk ketiga teks tersebut. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu unsur struktur untuk teks iklan. Anak-anak sekalian bisa melihat pada contoh iklan niaga itu, unsur-unsurnya yang paling atas ada judul atau nama produk. Kemudian yang kedua ada penjelasan tentang iklan itu. Dan yang ketiga ada nama dan alamat pengiklan. Kita lihat untuk sedikit penjelasan masing-masing unsur tersebut. Yang pertama, judul atau nama produk. Nah, bagian ini berisi nama produk barang, ya, bisa jasa atau kegiatan yang diiklankan. Bagian ini adalah bagian terpenting dari sebuah iklan. Judul atau nama produk tidak terletak pada bagian awal tulisan, tetapi merupakan bagian pertama yang dibaca orang. Jadi pertama mesti baca judulnya, ya. Melalui bagian ini, pembaca dapat mengetahui iklan yang ditawarkan meskipun tidak selalu menggambarkan produk yang ditawarkan secara jelas. Kemudian yang kedua, tentang isi iklan. Bagian ini berisi tujuan produk atau tujuan jasa atau tujuan kegiatan tersebut yang diiklankan. Bagian ini juga menerangkan penjelasan detail atau rinci dari iklan, meliputi keunggulan produk atau mungkin keunggulan jasa yang ditawarkan, aspek-aspek yang disampaikan atau ditawarkan pemasang iklan,
disampaikan secara rinci pada bagian penjelasan ini. Kemudian yang ketiga, unsur nama dan alamat iklan. Bagian ini berisi nama orang atau mungkin juga nama sebuah perusahaan pengiklan ya, alamatnya di mana, kemudian nomor telepon yang bisa dihubungi atau mungkin websitenya ya, nama dan alamat iklan. Jadi ada 3 unsur untuk iklan. Kita teruskan. Yang berikut unsur atau struktur pada teks slogan. Anak-anak bisa lihat di situ ada tulisan yang cukup mencolok di tengah-tengah berbunyi prestasi penting, jujur yang utama. Jadi slogan itu mengutamakan tulisan atau kalimat, kata-kata. Penjelasannya sebagai berikut. Nah ini ya. Jadi yang pertama, slogan itu mengutamakan kata-kata atau kalimat yang bermakna, yang punya misi ya. Kemudian kata-kata kalimat yang punya misi tersebut didukung oleh gambar yang sesuai. Jadi yang utama kata-kata kalimat baru didukung oleh gambar. Kita teruskan. Yang ketiga itu tentang poster. Unsur-unsur atau struktur poster. Kalau kita perhatikan itu yang mencolok adalah gambarnya ya. Gambar sekolah yang tingkat cukup mewah ya. Kemudian sekolah itu didukung oleh kata-kata atau kalimat. Nah ini ya penjelasan unsur struktur teks poster. Yang pertama, poster lebih mengutamakan gambar. Ya, gambarnya dibuat yang menarik. Kemudian yang kedua, poster didukung oleh kata-kata atau kalimat yang relevan. Ya, demikian tadi anak sekalian unsur-unsur dari ketiga teks, yaitu teks iklan, teks slogan, dan teks poster. Kita teruskan yang kedua, yaitu pola penyajian atau media yang digunakan untuk menyampaikan iklan. Jadi media iklan itu bisa berupa media cetak dan juga bisa berupa media elektronika atau media elektronik. Media cetak itu bisa disampaikan dengan atau berupa kata-kata atau kalimat. Bisa juga disampaikan dengan gambar, kemudian ada kata-kata atau kalimat. Nah, contohnya apa? Misalnya pada media cetak surat kabar itu ada iklan baris, kemudian ada iklan kolom, kemudian yang berupa gambar itu bisa gambar dan kalimat ada berupa spanduk, kemudian ada floor display. Nah, floor display itu misalnya lantai yang ada gambarnya ya. Ada displaynya ketika ada pertandingan badminton itu kadang-kadang di bagian lapangan floornya, di bagian lantai itu ada gambar yang bisa gonta-ganti ya, ada gambar, ada tulisan. Kemudian yang kedua, media elektronik ya, bisa disampaikan berupa gambar, gambar mati, gambar gerak, kemudian juga ditambah dengan kata-kata dan kalimat. Dalam media elektronik bisa disisipkan suara atau didukung suara. Dan yang paling sempurna itu lengkap ya. Ada gambar, gambar animasi, gambar bergerak, ada suara, ada kata-kata dan kalimat. Nah,
itu paling lengkap. Nah, misalnya apa? Misalnya iklan yang disampaikan di internet itu berupa gambar dan kata-kata. Kemudian yang berupa suara, iklan di radio. Kemudian yang gambar, suara, dan juga kalimat itu bisa iklan televisi, iklan internet. Tadi anak sekalian untuk media dalam menyampaikan iklan. Kita teruskan pola penyajian untuk slogan. Slogan bisa juga disampaikan lewat media cetak dan juga lewat media elektronik, ya. Nah, kalau disampaikan dengan media cetak bisa berupa kata-kata dan kalimat. Ditulis ya, di slogan pada plakat atau pada media-media yang lain, ya. Kemudian untuk media elektronik bisa berupa kata atau kalimat, bisa juga berupa kalimat-kalimat kata-kata ditambah dengan suara. Ya tadi anak sekalian untuk media slogan bisa disampaikan baik media cetak ataupun media elektronika. Kemudian sarananya juga macam-macam di situ, ya. Yang kata atau kalimat bisa disampaikan slogan itu di web internet bisa juga, ya. Itu. Kita teruskan untuk pola penyajian atau media untuk poster, yaitu bisa berupa media cetak. Media cetak itu bisa MMT, ya. Bisa juga spanduk, ya. Bisa juga baliho, ya, itu ya. Baliho itu poster ukuran besar. Itu ada gambar, kemudian ada tulisan. Atau justru untuk poster lebih banyak gambar daripada tulisannya. Nah, poster itu bisa poster niaga dan juga poster yang non niaga. Demikian tadi anak sekalian untuk media yang biasa digunakan untuk iklan, slogan, dan poster. Kita teruskan yang ketiga untuk ciri kebahasaan baik teks iklan, teks slogan ataupun poster. Yang pertama bahwa ketiga teks tersebut itu selalu menggunakan kalimat-kalimat deklaratif. Nanti akan diuraikan kalimat deklaratif itu kalimat apa. Kemudian menggunakan kalimat interrogatif. Kemudian menggunakan kalimat imperatif dan juga menggunakan kalimat interjeksi. Ya, ada 4 ciri, ya, untuk teks iklan, slogan, dan poster. Kita lihat untuk sedikit penjelasan. Yang pertama, kalimat deklaratif. Itu maksudnya apa? Yaitu kalimat yang berfungsi menyatakan atau menginformasikan sesuatu, baik itu komersial, niaga maupun non komersial, non niaga. Itu deklaratif, ya, menyatakan atau menginformasikan sesuatu. Tentunya yang berkaitan dengan iklan, poster, dan slogan. Yang kedua, menggunakan kalimat interrogatif. Maksudnya adalah kalimat yang menanyakan sesuatu dengan tanda tanya. Itu ada, ya, pada sebuah iklan atau poster, slogan itu kadang-kadang ada
kalimat-kalimat yang diakhiri dengan pertanyaan. Kemudian yang ketiga, menggunakan kalimat imperatif. Maksudnya, kalimat yang berfungsi untuk mengharapkan tanggapan berupa tindakan. Kalimat imperatif itu membentuk perintah atau mungkin juga larangan, bisa juga ajakan. Biasanya di akhir kalimat ditandai dengan tanda seru. Kemudian yang keempat, menggunakan kalimat interjeksi. Maksudnya, kalimat yang berfungsi untuk menyampaikan perasaan pembicara dengan intonasi seru, menekankan, menyerukan ya. Dengan ditandai dengan tanda baca seru, sama seperti pada imperatif. Demikian tadi anak-anak sekalian 4 ciri kebahasaan yang biasa digunakan pada teks iklan, teks slogan, dan teks poster. Demikian tadi anak-anakku kelas 8, sedikit paparan tentang menelaah pola penyajian dalam hal ini struktur dan ciri kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Semoga dapat dipahami dan ada manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah berakhirnya kegiatan ini, maka ada penilaian untuk KD ini berupa tagihan. Yang pertama, jelaskan kembali struktur teks iklan, teks slogan, dan teks poster. Jadi anak-anak sekalian diminta untuk menjelaskan kembali dengan bahasa anak-anak juga boleh. Yang kedua, sebutkan media elektronik dan media cetak yang digunakan untuk menyampaikan teks iklan, teks slogan, dan teks poster. Berikan nama media-media tersebut. Kalau misalnya teks iklan, slogan, dan poster menggunakan media televisi, sebutkan nama televisinya. Kalau radio apa? Sebutkan beberapa ya. Kalau menggunakan surat kabarnya apa? Sebutkan. Kemudian kalau menggunakan majalahnya apa? Kalau internet, tautannya apa? Semuanya nanti bisa dituliskan contohnya ya. Menggunakan media televisi, ya, namanya ini TV ini, radio ini, surat kabar ini, namanya apa gitu ya. Kemudian yang ketiga, sebutkan dan jelaskan ciri kebahasaan teks iklan, teks slogan, dan teks poster. Berikan masing-masing 1 kalimat saja. Ya, jadi anak-anak sekalian diminta untuk memberikan 1 contoh kalimat untuk deklaratif, imperatif, interjeksi, dan satunya tadi apa ya? Ada 4 tadi ya. Kemudian untuk pengiriman tugas seperti biasa, anak-anak sekalian sudah hafal. Demikian ya anak sekalian. Terima kasih, selamat belajar. Ini temanmu juga mau belajar ya. Dari saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita teruskan untuk minggu depan pada KD yang berbeda. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.